Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia ya. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul RDX. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di daerah bernama Kochi, sedang berlangsung festival gereja. Orang-orang sangat antusias menyambut festival ini. Di salah satu sudut karnaval berkumpul pemuda yang meminum minuman keras. Salah seorang di antara mereka bernama Doni. Ia tidak mau minum alkohol karena takut istrinya marah. Salah satu dari mereka bertanya, Robert tidak datang lagi. Tidak ada yang menjawab. Mereka semua mengetahui bagaimana kejadiannya. Pembicaraan antara istri yang bernama Kun Jumolo dan suami yang bernama Philips. Mereka adalah orang tua dari Doni dan Roberts. Sang istri tampak murung karena Roberts tidak pernah pulang saat festival gereja. Kembali lagi ke tempat diadakan festival, teman-teman Doni mengajaknya untuk ikut membagikan makanan kepada orang-orang yang datang ke festival. Doni melihat keluarganya datang, lalu menggendong anaknya dan mengajak melihat-lihat mainan apa yang akan dibeli oleh anaknya. Di sebuah jalan di tempat festival, arak-arakan pastor dan warga mulai berjalan dengan diiringi oleh musik. Di satu sisi terdapat orang-orang yang berniat mengacaukan festival dengan membuat keributan. Mereka ingin balas dendam terhadap apa yang terjadi pada mereka di masa lalu. Mereka berpencar untuk melihat situasi. Philip merupakan bagian dari panitia sedang berbincang dengan temannya. Ia menanyakan kenapa bisa terlibat perkelahian dengan orang lain. Itu terjadi karena ada truk yang menabrak anak kecil dan tidak mau bertanggung jawab. Namanya Davis atau siapalah. Di setan makanan, orang yang tadi sudah mendapatkan jatah makan datang kembali untuk mengambil makanan ketiga kalinya. Hari ini dicegah oleh penjaga stan makanan dan menimbulkan keributan. Namun bisa dicegah oleh Philip. Lagi-lagi terjadi keributan dan kali ini cukup besar karena perusuh tersebut tidak mau untuk pergi. Doni melihat ayahnya yang didorong pada saat terjadi pertengkaran. Ayahnya sudah berusaha untuk mencegah perkelahian, namun Doni yang emosi justru terlibat perkelahian. Mereka semua adalah anak buah Davis. Mereka pergi ketika mereka kalah melawan Doni. Doni sekeluarga pulang dengan mengendarai mobil. Philip memarahi karena Doni berkelahi. Kamu sudah lama tidak terlibat perkelahian, pertahankan itu, kata Philip. Pukul 3 dini hari dalam keadaan hujan terdengar suara pintu yang diketuk. Philip masih terjaga dan duduk di kursi goyang lalu membukakan pintu. Ternyata yang berada di depan pintu adalah orang-orang yang mengenakan penutup muka. Ternyata mereka adalah Olson dan anak buahnya. Salah satu dari mereka melemparkan botol yang mengenai kepala Philip. Lalu mereka semua masuk ke dalam rumah memukul Philip dengan benda tumpul. Doni keluar dari kamar dan langsung mendapat pukulan di kepalanya. Ia terjatuh, ibu dan istri Doni berteriak dan menangis. Terjadilah perkelahian. Pada awalnya Doni yang menang, namun salah satu dari mereka mendengar tangisan bayi. Membawanya keluar dari kamar dengan menodongkan senjata di lehernya. Saat ini Doni tidak sanggup melawan karena anak yang menjadi taruhannya. Istri dan ibunya mendapatkan tamparan berkali-kali. Bahkan istri Doni dibenturkan kepalanya pada kaca lemari hingga berdarah dan tidak sadarkan diri. Olson dan anak buahnya pergi meninggalkan rumah. Penjahat yang menggendong anaknya Doni meletakkannya di lantai, namun sebelum pergi ia menarik kalung yang ada di leher bayi tersebut hingga lehernya terluka cukup dalam. Bayi tersebut menangis kesakitan. Di sebuah sanggar bela diri, Silver dan ayahnya mendapatkan informasi yang menimpa keluarga Doni. Sama seperti Doni, Robert dan Silver yang bersahabat, begitu pula dengan ayah mereka juga bersahabat dan saling membantu dan menguatkan dalam kondisi apapun. Mereka bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit Doni yang sudah diobati mendapatkan luka pada bagian kepalanya. Menangis tidak tega mendengar anaknya yang menangis kesakitan karena mendapatkan beberapa jahitan di lehernya. Istrinya mengalami koma, ibunya mendapatkan beberapa luka di wajah dan lengannya, sedangkan ayahnya patah tulang tangan dan kaki.
Seifer sampai di rumah sakit dan memeluk Doni untuk menguatkannya. Sementara di sebuah kota, Robert yang saat itu bekerja sebagai bartender mendapatkan telepon dari Kochi. Setelah menerima kabar itu, ingatan Doni kembali ke masa lalu, di mana mereka masih bersama dan tidak pernah kalah dalam perkelahian. Saat itu sedang terjadi pertandingan kriket dan terjadi keributan. Salah satu grup pemain melakukan kecurangan dan mereka membuat masalah kembali dengan sengaja saat memukul bola hingga memukul bola tersebut mengenai orang yang berjaga di belakangnya. Doni, Robert, dan Seifer yang menguasai bela diri datang menghajar orang-orang telah melakukan kecurangan itu. Pembuat onar itu kalah dan 3 sekawan itu mengatakan jika mereka ingin mencari kami ada di Kochi. Di sanggar bela diri mereka dimarahi oleh pelatih yang ternyata adalah ayahnya Seifer. Mereka dimarahi karena membuat keributan. Bela diri yang mereka kuasai bukan untuk berkelahi, mereka masih saja membela diri. Hingga masuklah Mini yang berbicara kepada ayahnya Seifer. Mini ingin meminta bantuan untuk memukul seseorang namun ditolak oleh ayahnya Seifer. Saat Robert dan Seifer keluar dari sanggar, mereka melihat Mini yang masih berada di depan sanggar. Robert memanggil Mini dan bertanya kepada Mini yang sering melakukan kekerasan terutama pada mahasiswa perempuan. Robert menyuruh Mini untuk naik ke motor, lalu mereka pergi ke kampus tempat Mini kuliah. Masuk ke ruangan dosen itu saat sedang mengajar, meminta seluruh mahasiswa keluar. Hal itu kemudian menimbulkan kemarahan dari dosen yang kemudian Robert memukul dosen tersebut dan mengancam agar tidak melakukan tindakan kekerasan kepada mahasiswanya. Hal itu disaksikan oleh mahasiswa yang lain dan mereka bertepuk tangan dengan apa yang dilakukan oleh Robert. Di sebuah dapur, Robert sedang membantu ibunya membuat makanan. Doni hanya melihat saja. Ayahnya datang ke dapur, memarahi mereka dan berkata, tidak usah berlatih bela diri lagi, lebih baik membantu ayah di pabrik kayu. Di dalam kamar terjadi perbincangan santai antara Doni dan Robert. Robert berbicara mengenai Mini. Doni berpendapat Mini tidak akan menyukai Robert karena sifatnya yang pemarah, kasar dan tidak romantis. Robert pun membalas jika Doni juga bukan orang yang romantis kepada Simi, sang pacar. Di lapangan kampus ada beberapa kegiatan ekskul yang dilakukan yaitu kriket dan latihan menari. Mini juga ikut latihan menari untuk pertunjukan di festival yang akan segera dilaksanakan. Saat mereka sedang istirahat, Mini dan kawannya menghampiri Robert yang juga tengah beristirahat. Mereka ingin meminta tolong karena temannya Mini merasa takut dan terganggu dengan seorang pemuda yang selalu menguntitnya beberapa hari ini. Robert memberikan nasihat agar temannya Mini menghadapi secara langsung dengan memberanikan diri untuk berbicara dengan pemuda itu. Dan berhasil, apa yang dilakukan Mini ini tidak lepas dari tatapan sang pelatih tari yang ternyata menyimpan hati kepada Mini. Hari berganti hari, akhirnya Robert dan Mini menjalin hubungan. Robert berkeluh kesah pada Seifer mengenai apa yang ia rasakan. Ia akan kehilangan Mini jika ia tidak segera melamar Mini. Mini akan dinikahkan dengan orang lain oleh keluarganya. Selama Doni masih belum menikah, kamu tidak akan bisa menikah duluan. Begitu aturan yang diterapkan oleh orang tua Paman Philip dan Bibi Kunjol. Maka datang dan temuilah paman dengan membawa seseorang yang dapat membantumu. Siapa? Tanya Robert. Sampailah mereka di sebuah sekolah. Mereka mencari Simi, pacar Doni, dan memanas-manasinya jika akan ada keluarga dari pihak perempuan yang akan melamar Doni. Mereka masih sepupu jauh kami. Simi yang lugu percaya dengan apa yang dikatakan Robert. Aku akan menemuimu berbicara dengan ayah. Akhirnya Simi dan Robert datang menemui ayahnya di pabrik pemotong kayu. Simi mengatakan jika ia dan Doni saling mencintai sejak kecil dan ingin segera menikah. Philip mengatakan jika akan membicarakan dulu dengan ibunya dan juga ingin mendengar bagaimana pendapat orang tua Simi. Setelah Simi pergi, Robert mengatakan kepada ayahnya jika pernikahan ini harus segera dilaksanakan karena hubungan mereka ini sudah semakin dalam. Kata ini menimbulkan kesalahpahaman dari ayahnya. Di luar pabrik, Doni gelisah menunggu ketika Simi datang dan menghampiri Doni. Ia marah dan mengatakan jangan menunda pernikahan karena tidak baik menunda pernikahan. Simi akan menunggu keputusan Doni sampai sebelum karnaval. Malam hari saat pembukaan karnaval, Robert dan teman-temannya datang. Robert memisahkan diri untuk melihat pertunjukan Mini. Doni, Seifer, dan seorang teman mereka pergi naik Bingalala. Sedangkan Robert pergi menemui Mini di belakang panggung dan ini dilihat juga oleh anak buah Davis.
Anak buah Davis yang juga berat di karnaval itu mencari Jason dan mengatakan orang yang mencari gara-gara dengan mereka juga berada di karnaval ini. Pentas pun dimulai dengan tarian-tarian yang dibawakan oleh Minnie dan teman-temannya. Melihat beberapa tarian yang mesra, Robert merasa cemburu. Dari belakang seseorang datang mendekat ke arah Robert. Mereka memicu keributan. Robert pun terpancing dan mulai berkelahi. Jumlah yang tidak seimbang menyebabkan Robert mengalami kesulitan dan hampir saja kalah. Jika saja itu Donnie dan Silver tidak datang tepat pada waktunya. Anak buah Davis lagi-lagi kalah dan Jason mengalami patah tulang kaki. Hal ini membuat Robert dimarahi habis-habisan oleh keluarganya. Pamannya yang berprofesi sebagai polisi mengatakan, "Kamu harus tetap hidup untuk bisa jatuh cinta. Lawanmu adalah preman kejam. Kita akan melihat bagaimana situasi selanjutnya." Polisi tadi adalah adik dari ibunya Robert dan Donnie. Ia berbicara dengan ayahnya Robert. Ia mengatakan akan menemani kakak iparnya untuk menemui Jason dan melakukan negosiasi. "Kita akan menggunakan kekuasaan yang kita punya untuk bernegosiasi." Mereka menemui Jason di rumah sakit. Philip memohon agar mereka tidak membalas apa yang terjadi dan akan menanggung semua biaya rumah sakit. Mereka akan bertanggung jawab untuk itu. Dalam keadaan hujan yang deras di rumah Philip, terjadi pembicaraan di mana diputuskan Robert harus pergi dari Kochi agar Robert tidak menjadi sasaran balas dendam kelompok Davis. Philip berbicara kepada Donnie yang meminta maaf karena sudah menampar dan berkata kasar pada Donnie. Mereka semua melepas kepergian Robert. Sebelum naik ke mobil, Robert melihat sekeliling untuk yang terakhir kalinya. Entah kapan ia akan kembali lagi ke Kochi. Inilah terakhir kalinya mereka bertemu Robert. Sebuah bis berhenti di terminal dan turunlah seorang yang sudah lama tidak pernah kembali ke Kochi. Ia adalah Robert. Di sebuah perkampungan berhenti sebuah mobil jeep yang di dalamnya terdapat Davis dan Paulson menemui kakaknya. Ia sangat marah kepada kakaknya karena kakaknya memilih tidak melanjutkan masalah yang membuatnya cacat. Ia lebih memilih hidup sederhana dan tenang bersama keluarga kecilnya. Robert memasuki rumah masa kecilnya. Kondisi rumah masih dalam keadaan kacau akibat penyerangan yang telah terjadi. Ia duduk di kursi dan seketika ia bisa membayangkan apa yang terjadi. Robert datang ke rumah sakit melihat kakak iparnya yang terbaring koma. Bertemu dengan Donnie ketika keluar. Donnie menangis dalam keadaan pelukan sang adik. Robert menemui keponakannya yang tertidur dengan luka di belakang lehernya. Ibunya yang mengalami beberapa luka dan ia hanya melihat ayahnya tanpa menyapa atau menemuinya. Ayah Silver selalu setia menemani Philip dan mengatakan Robert butuh waktu untuk sembuh. Semua akan baik-baik saja. Donnie dan Robert duduk di bangku tunggu rumah sakit dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Donnie bercerita ini semua berawal dari saat festival gereja. Mereka membuat keributan, kami terlibat di dalamnya. Davis memasuki sebuah perkampungan dan diikuti oleh polisi. Saat akan melawan dengan besi, polisi terlebih dahulu menodongkan senjata ke Davis dan ia dibawa ke kantor polisi. Berita ini sampai ke Roy, adik ipar Philip, saat ia datang untuk menjenguk dan juga memberitahukan kabar jika kemarin ia menangkap Davis. Salah satu dari mereka juga yang menyerang rumah kalian. Apakah kalian akan membuat tuntutan? Tidak paman, kami tidak akan menuntut, kata Donnie. Di saat bersamaan telepon Donnie berdering dan orang di seberang sana memberi informasi mengenai CCTV di karnaval. Robert dan Donnie datang ke sana. Melihat hasil rekaman CCTV, Donnie mengenali salah satu dari mereka, yaitu Sunny. Sunny tersebut bekerja di pelabuhan di kapal Vipin Kamalakadovu. Sunny tersebut bekerja di pelabuhan di kapal Vipin Kamalakadovu. Siang itu juga Robert pergi ke pelabuhan lalu menumpang kapal tempat Sunny bekerja. Kapal mulai menyeberangi sungai. Sunny merasa jika ia diperhatikan, namun ia masih menahan sampai kapal sepi dan ia mendapati penumpang tersebut juga tidak turun. Sunny pamit pulang pada nahkoda, lalu menghampiri Robert dan bertanya mengapa tidak turun. Apa kau kemari ingin mencari masalah? Jika iya kepalamu akan terluka. Sunny sudah bersiap dengan membawa pisau yang ia sembunyikan di tas yang ia bawa. Terjadilah perkelahian di atas kapal. Sunny berhasil keluar dari kapal namun ia sudah ditunggu oleh Donnie di pelabuhan. Mereka menghajar Sunny hingga ia terluka parah. Robert dan Donnie memaksa Sunny untuk mengatakan siapa saja yang terlibat. Dengan ancaman akhirnya Sunny menyebutkan nama Seban, Retes, dan Paulson yang berasal dari Kochi.
Paulson datang menemui Davis di penjara dan mengatakan keadaan Sunny. Davis tidak mengatakan apa-apa lagi mengenai Sunny. Davis menanyakan mengenai pengiriman barang. Barang tidak dapat dikirim karena keadaan tidak aman, kata Paulson. Davis marah, ia mengatakan barang harus tetap dikirim. Seban melakukan pengiriman barang sesuai dengan yang diperintahkan Davis dan pulang dengan menggunakan motor yang diikuti oleh Robert dan Donnie. Namun pergerakan mereka sudah diketahui oleh orang-orang Davis. Seban menelpon Paulson dan mengatakan jika orang-orang yang memukul Sunny dan Jason ada di perkampungan. Mereka semua bergerak menuju kampung. Ternyata kehadiran Robert dan Donnie memang sudah ditunggu oleh mereka. Perkelahian tak dapat dihindari, mereka semua mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Kejar-kejaran pun terjadi, mereka saling memukul dan melempar barang-barang yang ada di dekat mereka. Donnie semakin terdesak karena kalah jumlah dan lehernya diikat dengan tali dan ditarik ke atas. Saat inilah Shiver datang untuk membantu Donnie. Robert masuk ke rumah warga untuk bersembunyi. Ternyata rumah itu milik Minnie. Mereka berdua sama-sama terkejut. Minnie meminta Robert untuk pergi dari kampung karena jumlah mereka yang tidak sebanding. Mereka berhasil keluar dari kampung dengan menggunakan satu motor. Di tengah jalan, pandangan Shiver mulai merabun. Ternyata Shiver mengalami luka di bagian kepala. Akhirnya mereka jatuh dari motor yang dikendari oleh Shiver. Kemudian Shiver pun pingsan. Di rumah sakit, Shiver sadar dari pingsannya, kemudian ia membangunkan Robert dengan kakinya. Mereka bertiga membantu Shiver untuk duduk dan mengatakan ia baik-baik saja. Di ruangan lain, Minnie datang mengunjungi orang tua Robert dan Robert mengetahui itu segera datang. Minnie berbincang dengan Robert di kantin rumah sakit. Ia menanyakan kabar Shiver dan mengatakan jika Rates orang yang mereka cari adalah suami Minnie. Minnie berhenti kuliah setelah kejadian itu. Orang tua Robert pernah mengunjungi kediaman Minnie untuk membicarakan perjodohan mereka, namun ditolak oleh keluarga Minnie. Aku sudah berusaha keras untuk menolak menikah tapi gagal dan seperti inilah keadaanku. Aku juga ingin memberitahukanmu hal lain, yaitu masalah Paulson. Ia tidak sama dengan Jason. Di dunia ini orang yang disayangi adalah Seban dan kalian sudah melukainya. Aku mendengar mereka akan melakukan penyerangan ke rumah sakit. Berhati-hatilah Robert. Malam hari di rumah sakit, Philip selesai mengganti perban dan akan kembali ke kamarnya. Robert mendengar benda jatuh dan ketika melihat keluar tidak ada siapa-siapa. Bergegas ia mendorong kursi roda ayahnya. Di pertengahan jalan tiba-tiba saja lampu mati. Perasaan Robert semakin tidak enak. Di kamar Shiver ia menyalakan lampu emergensi dan ketika melihat ke jendela ia melihat banyak orang-orang datang dengan menggunakan bajai. Di rumah ICU tempat Sunny dirawat, anak buah Davis berhasil dihentikan oleh Donnie dan terjadilah perkelahian dan kejar-kejaran yang melewati ruangan tempat ayah mereka dirawat. Melihat hal itu, Robert segera keluar untuk membantu Donnie. Satu penjahat berhasil melarikan diri ketika lampu mulai menyala kembali. Karena keadaan ini akhirnya mereka semua dipindahkan dari rumah sakit. Namun di tengah jalan mereka lagi-lagi dihadang oleh anak buah Davis. Lagi-lagi terjadilah perkelahian, mereka menggunakan senjata tajam dan saling pukul. Robert, Donnie, dan Shiver saling bahu-membahu hingga akhirnya ayah Shiver ikut turun tangan untuk membantu mereka. Paulson memerintahkan anak buahnya untuk kembali menyerang mereka, namun mereka kalah kembali. Robert dan Donnie Shiver menghajar Paulson hingga tak sadarkan diri dan tergeletak di tanah. Akhir yang bahagia, mereka semua kembali berkumpul dengan keluarga mereka dalam acara pesta ulang tahun anaknya Donnie. Saat itu Roy menerima telepon dan mengatakan jika Davis sudah bebas dengan jaminan. Philip menengok pada anak-anaknya dan memberi isyarat. Davis berjalan sendirian ketika baru keluar dari kantor polisi. Sesampai di jalan sepi, ternyata ia telah ditunggu oleh 3 sahabat tersebut. Mereka menyerang Davis. Davis tergeletak di atas tanah. Dan film pun selesai. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.